Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat dalam memberikan konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Langsung saja kita mulai dengan sebuah market outlook untuk perdagangan hari ini, hari Senin, tanggal 5 April 2021. Kalau kita melihat, hari ini adalah cum date dari BBRI, dan biasanya BBRI ketika cum date akan mengalami sedikit kenaikan. Dan apakah sedikit kenaikan ini akan mendukung kenaikan dari IHSG, karena mengingat BBRI adalah saham dengan kapitalisasi besar kedua dari pasar modal Indonesia, ditambah lagi BBCA yang juga akan cum date. Dan mari kita lihat mulai dari market Amerika. Market Amerika dan market Eropa ternyata bergerak senada, yaitu hijau, di mana Dow Jones mengalami kenaikan 0,52% atau 171,7 poin ke 33.153. Sedangkan Nasdaq mengalami kenaikan 1,76% atau 233,2 poin atau menuju ke 13.480. Sedangkan S&P 500 mengalami kenaikan 1,18% atau 46,98 poin ke 4.020. Sedangkan kalau kita lihat market Eropa, FTSE 100 Index London menguat 0,35% atau 23,7 poin ke 6.737. Sedangkan Xetra DAX Frankfurt atau GDXI mengalami kenaikan 0,66% atau 98,8 poin ke 15.107. Sedangkan CAC Perancis menguat 0,59% atau 35,7 poin ke 6.103. Sedangkan kalau kita lihat faktor dari kenaikan indeks di Eropa Amerika adalah menurunnya US 10 years bond atau obligasi 10 tahun Amerika yang melemah 3,84% atau 0,067 poin ke 1,679. Sedangkan kalau kita lihat dolar indeks sendiri juga mengalami penurunan, melemah 0,03% atau 0,032 poin ke 92,99. Dan kalau kita lihat posisi rupiah saat ini adalah satu-satunya yang mungkin sedikit mengkhawatirkan, di mana posisi rupiah adalah 14.525 rupiah per 1 US dolarnya. Sedangkan kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham PT Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange mengalami penurunan 0,13% atau 0,03 poin ke 23,61, yang kalau kita rupiahkan adalah 3.442. Sementara EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau kumpulan 31 saham yang merepresentasikan IHSG yang diperdagangkan dalam bentuk ETF sejenis reksadana yang diperdagangkan di market Amerika mengalami penguatan tipis 0,37% atau 0,08 poin ke 21,93. Kemudian kalau kita melihat atau berpindah sejenak ke bursa komoditi, maka bursa komoditi nampak cukup beragam, di mana kalau kita lihat harga WTI oil atau minyak atau Western Texas Industries Oil melemah 0,53 poin atau 0,86% ke 60,92. Sementara emas mengalami penguatan tipis 0,04% atau 0,7 poin ke 1729,10. Sementara timah melemah 37,5 poin atau 0,15% ke 25.425. Sedangkan nikel mengalami penguatan 2,03% atau 322,5 poin ke 16.220. Lalu kalau kita berpindah ke batu bara, saat ini batu bara Newcastle untuk kontrak bulan April mengalami penguatan tipis 0,25 poin atau 0,26% ke 96,5. Sementara untuk kontrak bulan Mei mengalami kenaikan cukup tajam 1,61% atau 1,45 poin ke 91,9. Sedangkan batubara Rotterdam untuk kontrak bulan April
mengalami penguatan 0,21% atau 0,15 poin ke 70,20. Dan untuk kontrak bulan Mei mengalami penguatan 0,35 atau 0,5% ke 70,35. CPO sendiri kembali melemah 2 poin atau 0,05% ke 3.739. Sementara harga wood pulp tidak mengalami perubahan, tetap di 5.500,50. Dan bagaimana dengan market Asia yang sudah dibuka kali ini? Kalau kita melihat pagi ini, posisi Nikkei 225 Tokyo Jepang tampak menguat 0,99% atau 295,561 poin ke 30.149,561. Sementara Dow Jones Index Future juga tampak menguat 0,65% atau 216 poin ke 33.253. Sementara S&P ASX 200 Sydney hari ini nampaknya tidak dibuka pasarnya, tetap di 6.828,70. Sedangkan indeks Kospi Korea atau Kospi Seoul menjadi satu-satunya yang melemah pagi ini, yaitu melemah 2,33% atau 0,07%, melemah 2,33 poin atau 0,07% ke 3.110,47. Lalu bagaimana dengan IHSG pagi ini? Kalau kita melihat dari apa yang ditampilkan oleh market Asia, di mana Nikkei berada dalam zona hijau yang cukup tebal, tetapi sebaliknya Korea berada dalam zona merah. Dan kita melihat bahwa kurs rupiah sudah berada di atas 14.500, yang tentu saja akan menekan IHSG. Kami hanya optimis sedikit bahwa IHSG akan tertolong dengan maraknya saham-saham bank yang akan membagikan dividen. Jadi hanya itu katalis yang menurut kami cukup mampu mengangkat IHSG. Bila bank-bank besar yang membagikan dividen mau mengangkat harganya, mau angkat harganya, maka akan menjadikan sesuatu yang baik bagi IHSG hari ini. Jadi kami berprediksi bahwa IHSG adalah 51% hijau hari ini, walaupun sudah 4 minggu berturut-turut setiap Senin dan Selasa IHSG berada di dalam zona merah. Tapi kita tidak menggunakan cocok logi, kita menggunakan rasional kita, bagaimana kita melihat market Amerika, Eropa, dan juga pembukaan market Asia, dan tentu saja kurs rupiah kita. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat bagi Anda semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.